3 polisi gugur, Komisi 3 DPR desak evaluasi menyeluruh. Komisi 1 sepakat bawa RUU TNI ke paripurna. Terungkap modus SPBU nakal di Bogor, akali takaran dari HP. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir menemani Anda pada saat ini dan sejumlah informasi lainnya juga akan kami sampaikan. Terlebih lagi kami akan menyampaikan informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti dan saya Deo Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmud Al-Abbas di Istana Presiden Jakarta. Al-Abbas menyerahkan surat dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi pesan tentang hubungan bilateral dan situasi Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmud Al-Abbas untuk membahas perkembangan terbaru di Palestina di Istana Presiden Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Kedatangan Al-Abbas juga membawa pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk disampaikan kepada Prabowo. Dalam pertemuan itu, Al-Abbas juga menyampaikan surat pribadi dari Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi mencakup pesan mengenai hubungan bilateral Indonesia dan juga Palestina, serta kondisi terkini yang dihadapi rakyat Palestina. Pemerintah Palestina menegaskan keyakinannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang terus-menerus mendukung perjuangan rakyat Palestina. We had the honor today to visit His Excellency the President of Indonesia. We handle a special letter from the President of Palestine, the President Mahmoud Abbas, to His Excellency the President of Indonesia regarding the common relationship between Indonesia and Palestine, and regarding the issue of Palestine in general, especially the bad situation in Palestine under the continuous Israeli aggression, which was renewed this morning, as you know. We explained the situation to His Excellency the President and discussed the relationship between Palestine and Indonesia and the fully support of Indonesia to the Palestinian cause and to the Palestinian rights. We trust Indonesia, we trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause, and we are sure that the Indonesian government and the Indonesian people will continue supporting Palestine for the freedom of Palestine, for the independence of Palestine, inshallah. Al-Abbas menjelaskan kondisi Palestina terkini dan menyampaikan apresiasi pemerintah Palestina atas dukungan dari Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan mempererat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima Menko Airlangga di Istana Merdeka, membahas perkembangan ekonomi nasional. Airlangga melaporkan kondisi perekonomian, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan kerjasama ekonomi internasional. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, serta rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama ekonomi internasional.
Erlangga juga menjelaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap proyek Two Countries Twin Parks di Batang yang melibatkan kerjasama antara Indonesia dan Fujian, Tiongkok. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus Batang dengan total investasi yang direncanakan mencapai 16 triliun. Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Erlangga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus di Nongsa dan Singosari dengan perluasan kawasan dan rencana pusat data di Nongsa, serta King College yang beroperasi di Singosari. Ia juga menegaskan perekonomian Indonesia masih kuat dengan indeks PMI Februari 53,6, kredit tumbuh 10,3%, cadangan devisa tinggi, dan surplus neraca perdagangan 61 miliar US dollar. Ekspor tertinggi tercatat 14 miliar US dollar pada Februari 2025, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kompetitif. Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana core inflation-nya masih positif. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Bapak Presiden mengarahkan agar komitinya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan optimalisasi kredit usaha rakyat untuk mendukung sektor produktif dengan revisi Kepres yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Erlangga juga melaporkan progres kerjasama perdagangan internasional, termasuk finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union dan aksesi Indonesia ke CPTPP, yang diharapkan membuka pasar di Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Pemerintah optimis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di tengah tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung program pemeriksaan pengobatan gratis atau PKG yang digelar di Puskesmas Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya, Gibran meninjau kesiapan Puskesmas dalam menjalankan program PKG agar program pemerintah pusat ini dapat berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Puskesmas Cibinong yang berlokasi di Jalan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan pengawalan Pas Pampres. Gibran tiba pada Selasa siang. Kedatangan Gibran pun disambut oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto dan langsung melakukan peninjauan pemeriksaan pengobatan gratis yang digelar Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Mediawati, mengatakan kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Puskesmas Cibinong untuk melihat langsung program PKG yang sedang berjalan di Puskesmas Cibinong. Dalam kedatangannya, Wapres pun berkomunikasi langsung dengan pasien penerima pemeriksaan gratis untuk masyarakat. Presiden kunjungan untuk melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas. Jadi beliau tadi melihat kunjungan dari pasien-pasien yang akan melakukan cek kesehatan gratis, kemudian juga melihat pelayanan-pelayanan Puskesmas, mulai dari pelayanan kesehatan di poliklinik sampai kepada pelayanan kesehatan penunjang di laboratorium, ada untuk pemeriksaan rekam dan sebagainya. Jadi ada pesan apa?
Ya, tadi sempat dicek juga alat-alat, lalu beliau juga menanyakan kesiapan dari puskesmas untuk cek kesehatan gratis ini, termasuk apa-apa saja yang masih kurang di puskesmas. Kalau melihat fasilitas sendiri di puskesmas Cibinong sendiri, bagaimana buat tanggapan Pak Gibran? Ya, beliau sih sebenarnya sepertinya juga sudah merasa cukup puas, senang, dan beliau juga sudah melihat bahwa pelayanan di sini juga sudah ada digitalisasinya, jadi tidak manual, dan juga beliau menanyakan apakah pemeriksaan kesehatan gratis ini juga bisa onsite. Jadi bagaimana dengan pasien-pasien yang langsung mendaftar tidak melalui aplikasi Satu Sehat, ya tetap dilayani oleh puskesmas. Untuk hari ini ada berapa orang Bu yang dicek kesehatan gratis? Jadi kalau yang sudah akan kita layani ini sekitar 8, tapi kan kita menunggu terus ini. Saya juga meminta gerakan sasaran ditingkatkan, ya. Kita menunggu terus karena pelayanan kan sampai sore. Mudah-mudahan nanti siang akan datang lagi. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto inisiasi program pemeriksaan pengobatan gratis ini pada tahun 2026 mendatang memastikan akan berjalan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Malangkan dengan inisiasi Presiden dan Wakil Presiden meneruskan program cek kesehatan gratis itu menjadi penyemangat buat kami. Salah satunya kami Bupati Wakil Bupati terpilih berkomitmen kepada masyarakat Kabupaten Bogor 2026 Kabupaten Bogor wajib 100% UHC. Jadi siapapun masyarakat Kabupaten Bogor berKTP Kabupaten Bogor, semua biaya dan fasilitas kesehatan diberikan gratis ke seluruh masyarakat. Dan untuk CKG sendiri kami pun terus berupaya untuk melengkapi beberapa fasilitas kesehatan khususnya yang ada di puskesmas se-Kabupaten Bogor. Kedatangan Wapres Gibran disambut puluhan masyarakat yang sudah menunggu hingga berjam-jam di depan Puskesmas Cibinong. Bahkan warga pun menyempatkan untuk dapat berfoto dengan orang nomor 2 di Indonesia ini. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMA Islam Terpadu Al-Madinah Cibinong, Jawa Barat dalam rangka meninjau kegiatan workshop AI yang diselenggarakan di sekolah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan untuk mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan transformasi digital di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan AI di dunia pendidikan merupakan sebuah keniscayaan agar tak tertinggal dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, ia meminta agar tak hanya peserta didik saja yang harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun pengajar juga harus cepat beradaptasi. Kita ada di 3 sekolah, kita pengen trial, kita pengen melihat respon dari para guru-guru, dari murid-murid seperti apa. Ini pertama kalinya kalian mendapatkan pelajaran AI secara proper kayak gini ya. Tapi sebelumnya kalian pernah coba-coba sendiri kan? ChatGPT dan lain-lain. Ya. Tapi untuk hal-hal yang nggak produktif kan, bikin video lucu, bikin video edit-editan gitu kan, itu nggak apa-apa. Karena memang gunanya AI untuk menunjang produktivitas dan kreativitas. Pemanfaatan AI dalam proses belajar mengajar bukan merupakan jalan pintas untuk menemukan jawaban, melainkan sebagai teknologi penunjang kreativitas dan produktivitas. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden gugurnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Lampung menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 dari fraksi Nasdem, Lola Nelria Oktavia mengungkapkan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait keselamatan anggota di lapangan. Insiden yang terjadi pada 17 Maret 2025 membuat Komisi 3 DPR RI bersuara. Anggota Komisi 3 DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi alarm serius bagi institusi terkait untuk melakukan evaluasi operasional dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Menurutnya, perencanaan operasi harus lebih matang, dimulai dari penyelidikan awal, koordinasi, hingga SOP keamanan yang harus diperketat. Terkait penangkapan 2 pelaku yang diduga terlibat dalam insiden ini, Komisi 3 menegaskan akan mengawasi proses hukumnya. Lola menyatakan bahwa negara harus menjalankan proses hukum secara adil dan terbuka tanpa memandang siapa pelaku. Pertama-tama saya pribadi, Komisi 3 dan fraksi Nasdem ya tentunya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya
kepada 3 anggota kepolisian kita yang gugur dalam menjalankan tugas. Ini semua sebenarnya menurut saya ya, ini hal atau situasi di mana kita semua tidak inginkan pastinya. Makanya kalau menurut saya kita semua dalam menurunkan anggota atau menugaskan anggota itu kita harus memperhatikan juga sisi koordinasi di lapangan dan evaluasi menyeluruh. Jadi menurut saya ini semua harus kita review kembali Mbak, agar keadaan atau situasi seperti ini jangan sampai ke depannya ada terulang kembali. Selain itu, Komisi 3 DPR RI menekankan bahwa keselamatan anggota penegak hukum harus menjadi prioritas. Dengan peninjauan ulang SOP dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kompak membantah kabar mundur dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dan juga Airlangga menekankan dirinya masih fokus bekerja sampai saat ini. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Airlangga menepis kabar tersebut dan menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Selain dirinya, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga santer dikabarkan mau mundur dari Kabinet. Tapi Airlangga menekankan kabar tersebut tidak benar alias hoax. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax. Sama sepertinya, Sri Mulyani juga masih bekerja secara penuh tanggung jawab di Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca insiden penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, Kapolri dan Panglima TNI berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Kapolri menjamin investigasi dan proses hukum akan berjalan secara transparan dan tuntas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan komitmen untuk mengungkap kasus penembakan yang menyebabkan gugurnya 3 polisi di Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025. Kapolri mengatakan penyelidikan masih terus berlanjut dan seluruh temuan barang bukti di lokasi tempat kejadian perkara akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Adapun saat ini oknum TNI yang diduga menembak telah ditangkap dan ditahan di Denpom Lampung. Kapolri juga mengingatkan seluruh personil kepolisian untuk tetap semangat dalam bertugas dan menjaga soliditas antar institusi. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Hingga kini penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap motif di balik penembakan ini. Kapolri berharap sinergi antara Polri dan TNI dapat tetap terjaga demi keamanan dan kepercayaan publik. Dari Banten, tim Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, di antaranya Kemendak panggil para pengemas ulang minyak kita. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh
dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan. Menteri Perumahan dan Permukiman Muarar Sirait bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BP Tapera Heru Budi Santoso dan Kepala BPS Amalia Adi Ninggar ini mengunjungi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa siang. Sebelum masuk ke dalam gedung KPK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kedatangannya untuk berkonsultasi dan juga bekerja sama dengan KPK terkait data tunggal sosial ekonomi sosial guna penerimaan bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Sejumlah menteri dan kepala Badan Kabinet Merah Putih datang di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Selasa siang. Menteri Perumahan dan Permukiman Muarar Sirait, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala BP Tapera Heru Budi Santoso serta Kepala BPS Amalia Adi Ninggar. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kedatangannya untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan KPK terkait data tunggal sosial ekonomi sosial guna bersama-sama mengawasi penerimaan bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Dipakainya ya untuk konsultasi aja dulu. Ya, konsultasi dulu ya. Iya, dan netizen kan ada data tunggal sosial ekonomi yang baru itu. Nah, sekarang sedang kita uji di lapangan atau ground check. Nah, ini kita mau konsultasi nanti untuk bagi pakainya, untuk macam-macam gitu. Supaya nanti sasaran kita tepat sasaran. Ya. Sebagai informasi, pemerintah pusat kini tengah melakukan program-program kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, seperti data tunggal, pembangunan rumah, dan juga sekolah rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil meminta Badan Pemelihara Keamanan Polri untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan nyaman. Dan juga ia menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik Lebaran harus jadi prioritas utama aparat kepolisian.
Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama Kepala Baharkam Polri di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Ia meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia khususnya Baharkam atau Badan Pemelihara Keamanan Polri untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan juga nyaman. Nasir Jamil mendorong kepolisian melakukan persiapan maksimal mulai dari pengaturan lalu lintas di jalur utama mudik, penempatan personil di titik rawan kemacetan dan kecelakaan, hingga kesiapan layanan darurat harus ditingkatkan. Komisi 3 rapat dengan Baharkam dan kami mengharapkan agar kepolisian dan kementerian dan institusi terkaitnya bisa menjaga keamanan, kenyamanan, ketenangan saat warga mudik dan kembali lagi ke ibu kota. Demikian. Langkah-langkah persiapan penting dilakukan agar pemudik merasa terlindungi serta memperoleh pelayanan terbaik selama perjalanan mudik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menhub Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar TNBTS dengan pihak kepolisian. Raja Juli juga menjelaskan area ladang ganja tersebut berhasil ditemukan dengan bantuan drone dan pemetaan bersama pihak kepolisian dan polisi hutan. Menhub membantah spekulasi yang mengaitkan penutupan TNBTS dengan keberadaan ladang ganja. Ia pun menepis anggapan bahwa ada keterlibatan staf TNBTS dalam penanaman ganja. Bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menemukan ladangnya, pakai drone segala macam. Dan itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya jadi, sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru dengan drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya, dengan tadi Manggala Agni turun, Polu turun, dan bersama dengan polisi kita ikut cabut, itu menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi. Jadi mohon insya Allah staf kami nggak ada yang menanam yang begitu. Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Putyamoko mengungkapkan bahwa ladang ganja ini pertama kali ditemukan pada September 2024. Saat itu, polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang diketahui memiliki ladang ganja di kawasan tersebut. Itu kan sebenarnya temuan pada bulan September tahun 2024. Waktu itu memang ada penyelidikan Polri yang menangkap tersangka yang punya ladang ganja tersebut. Lalu kita dari Taman Nasional ini membantu mengungkapkan di mana ladang ganja itu karena ladang ganja kan biasanya ditanam di tempat-tempat yang relatif sulit untuk ditemukan. Ya, kita menurunkan petugas termasuk Kepala Balai Taman Nasional waktu itu, Polhut, masyarakat mitra Polhut dan juga Manggala Agni yang ada di sana semua turun ke lapangan dibantu dengan teknologi drone. Kita petakan, ada beberapa titik yang ada ganjanya, kita hitung, lalu dilakukan pencabutan, dan setelah itu tentu ada proses ke pengadilan. Jadi mulai dari awal penemuan ladang ganja itu sampai dengan pembersihan dan proses pengadilan kita terus melakukan pengawalan. Dan kita harapkan ke depan tidak ada lagi ladang ganja yang di Taman Nasional dengan patroli yang lebih intensif yang dilakukan oleh petugas kita. Setelah pemetaan, Balai Besar TNBTS dan Kepolisian melakukan pencabutan tanaman ganja dan menyerahkannya sebagai barang bukti. Satyawan menegaskan bahwa patroli di kawasan Taman Nasional akan terus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus giat meredam amarah masyarakat terkait minyak kita yang tidak sesuai takaran yang ditetapkan. Kementerian Perdagangan memanggil para pegiat pengemas ulang minyak kita serta berkoordinasi terhadap isu ini. Dan juga usai rapat koordinasi tersebut, baik dari Kementerian Perdagangan dan para repacker ini sepakat untuk memenuhi segala aturan-aturan tersebut. Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofan menegaskan, minyak kita yang viral di sosial media bukan produk subsidi pemerintah. Hal ini ditegaskan usai memanggil para pelaku pengemas ulang minyak kita ke kantor Kemendak, menyusul temuan kenaikan harga yang melampaui standar yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun Iqbal mengatakan, koordinasi dengan repacker minyak kita ini dijalankan menyeluruh dari seluruh daerah. Produk ini pun dipastikan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kendati demikian, Kemendak juga turut menyoroti temuan sejumlah pelanggaran yang dilakukan beberapa oknum pengemas ulang terhadap produk minyak kita.
Kawan-kawan, kita baru saja koordinasi dengan repacker minyak kita di seluruh Indonesia. Yang hadir di sini ada sekitar 30, kemudian yang online ada 160-an, jadi kita hybrid. Kita lagi-lagi menekankan kepada repacker dan kepada masyarakat juga bahwasanya minyak kita ini, minyak goreng rakyat dengan produk minyak kita inilah bukan subsidi. Jadi tidak ada keterlibatan APBN di sini. Yang kedua, kami juga bersepakat tadi dengan Apgomindo dan HIP GMI, itu mereka sepakat memenuhi segala ketentuan. Apa itu? Kita temukan kan akhir-akhir ini beberapa repacker, nggak semuanya, 1-2 repacker itu melakukan kekurangan volume. Kemudian juga ada repacker yang lisensi yang mereka gunakan itu mereka alih pihakkan ke pihak yang lain, itu kan melanggar aturan-aturan. Nah, ada juga beberapa repacker yang tidak memiliki SNI, kemudian izin edar BPOM. Nah, kami tadi Apgomindo dan HIP GMI juga telah bersepakat akan memenuhi aturan-aturan tersebut. Dengan pemanggilan para pelaku pengemas ulang minyak kita, tidak ada lagi takaran minyak kita yang tidak sesuai. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Komisi 1 DPR RI menyepakati RUU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2. Kesepakatan tersebut diambil dalam agenda rapat kerja dengan pemerintah di Gedung Parlemen pada Selasa 18 Maret 2025. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto. Kesepakatan tersebut dicapai dalam agenda rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 revisi Undang-Undang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Sebelumnya sebanyak 8 fraksi di DPR membacakan pandangan mini secara bergantian terhadap RUU TNI. Dan beberapa di antaranya memberikan sejumlah catatan serta berakhir dengan menyetujui RUU TNI. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Dengan disetujuinya RUU tersebut untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta kementerian terkait, dan semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya RUU TNI akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Fraksi PKS DPR RI akan memperjuangkan hal-hal yang menjadi perhatian Koalisi Indonesia Maju Plus, termasuk soal rancangan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan juga hal tersebut disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku saat ditemui wartawan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan tujuan revisi Undang-Undang TNI yakni untuk memperkuat institusi TNI tanpa memunculkan peran dui fungsi ABRI layaknya di era Orde Baru. Menurutnya, dukungan fraksi PKS terhadap revisi Undang-Undang TNI murni dikerahkan lantaran semangat dalam revisi Undang-Undang tersebut adalah menguatkan posisi TNI. Ia juga memastikan revisi pasal dalam Undang-Undang TNI tak akan mengembalikan dui fungsi TNI, sebab perubahan dalam RUU tersebut hanya terkait dengan posisi TNI di Kementerian Lembaga Sipil hingga batas usia pensiun TNI. Nah, revisi ini itu dari sisi pasal yang kita rubah, dipastikan tidak ada kembalinya dui fungsi TNI atau militer, dan tidak ada lagi militer atau tentara itu menguasai seluruh, nggak ada. Karena pasal terkait bisnis tentara itu tidak dirubah, segala macam banyak itu. Yang dirubah itu hanya peran sama umur. Kan Polri pensiunnya udah naik umurnya, hakim, jaksa agung udah naik hukumnya, tentara belum naik dia umurnya.
Maka kita dalam rangka menjaga prinsip keadilan antara lembaga-lembaga ini, itu kita rubah, kita naikkan usia pensiunnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kritikus politik Faisal Assegaf menyampaikan dalam sistem pemerintahan tidak boleh ada yang mendominasi, baik dominasi sipil maupun militer. Dominasi sipil, TNI ataupun Polri hanya akan menimbulkan banyak perselisihan dalam sistem bernegara. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faisal Assegaf, mengajak masyarakat untuk mengevaluasi dikotomi penggunaan antara supremasi sipil dan militer. Sebab dalam konstitusi Indonesia, tidak ada istilah supremasi sipil maupun supremasi militer. Faisal mengaku khawatir apabila supremasi sipil terus digaungkan untuk dibenturkan dengan militer akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa, karena berpotensi akan muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, supremasi Papua, serta supremasi lainnya. Faisal juga mengajak koalisi masyarakat sipil yang mengkritisi revisi UU TNI untuk tidak menggunakan istilah supremasi sipil. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi. Itu pokok masalah. Karena saya sebagai orang sipil merasa, saya tidak terwakili. Dari mana nih makhluk-makhluk yang disebut koalisi sipil ini? Ya, ini Mang. Mengkritik TNI. Nanti kan ada lagi koalisi rakyat mendukung TNI melawan supremasi sipil. Wah, ini kacau. Jadi saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, stop menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik. Kita semua sipil dong. Tentara juga pensiun statusnya sipil. Tentara masuk ke eksekutif, dia juga tunduk kepada aturan sipil. Jadi diskriminasi, dikotomi ini harus dihentikan. Terkait ketakutan kembali lahirnya Dwi Fungsi ABRI dalam revisi UU TNI, menurut Faisal sama sekali tidak berdasar. Ketakutan itu justru dibangun sebagai propaganda terhadap rakyat dan sangat berbahaya bagi bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi peristiwa lainnya, terutama adalah bocah SD curi motor di Gresik. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap modus curang pengusaha SPBU dalam mengurangi takaran bahan bakar minyak. Modus ini dilakukan dengan menambahkan perangkat elektronik pada dispenser SPBU, di mana melalui perangkat itu takaran BBM bisa dikendalikan melalui handphone. Dan juga hal tersebut diungkapkan Mendak saat melakukan penyegelan SPBU 34167112 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Rabu 19 Maret 2025. Hadir dalam penyegelan tersebut Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin, pelaksana tugas harian Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars, Ega Legowo Putra. Ia mengatakan ada 4 dispenser SPBU yang digunakan untuk mengakali takaran BBM Pertalite dan juga Pertamax. BBM yang dikurangi sebesar 750 ml per 20 liter. Dari hitungannya, kerugian per tahun yang dialami masyarakat yang membeli BBM di SPBU mencapai 3,4 miliar rupiah. Lebih lanjut, Budi meminta kepada para pengusaha SPBU agar tidak melakukan praktik curang yang dapat merugikan masyarakat. Budi mengatakan pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran tersebut. Ia juga mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik curang di SPBU. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 orang bocah tewas tenggelam saat berenang di Danau Situ Gede, Kelurahan Kelapa Indah, Tangerang, Banten. Pihak keluarga langsung histeris saat melihat jasad ketiga bocah yang berhasil dievakuasi dari dasar danau. 3 orang bocah sekolah dasar ditemukan tewas di Danau Situ Gede, Kelurahan Kelapa Indah, Tangerang, Banten. Ketiganya yakni Samsil Bahri, Muhammad Neymar, dan Alif. Diduga tidak bisa berenang saat mandi di danau buatan tersebut. Sebelumnya 4 orang anak diketahui tengah bermain di danau yang ada di dekat pemukiman warga tersebut. 3 dari 4 orang korban tiba-tiba memutuskan untuk mandi di tepian. Diduga tidak mengetahui kedalaman danau dan tidak bisa berenang. Salah satu korban pun tenggelam. Mengetahui temannya tenggelam, 2 orang bocah memutuskan untuk menolong. Naas, keduanya justru ikut tenggelam di danau tersebut. Melihat 3 orang rekannya tenggelam, salah satu bocah yang selamat akhirnya berteriak meminta tolong warga sekitar. Setelah hampir 3 jam, jasad ketiga bocah akhirnya ditemukan di dasar danau. Usai dilakukan pencarian oleh warga, ketiganya dievakuasi dengan kondisi yang mengenaskan dan dipenuhi air di dalam tubuhnya. Ketiga korban diketahui sempat terseret arus saat mandi di danau tersebut. Para korban juga ditemukan beberapa meter dari lokasi awal tenggelam. Ada berempat, yang satu mah selamat karena ketakutan, jadi dia itu yang bertiga yang kecemplung mah langsung lantas nggak ketolong. Jadi saya pertamanya tadi ngeliat temen dari sini, saya yang ikut lah jadinya bantuin nolong tuh. Udah begitu temen ngangkat mayat satu, saya ngikut turun bantuin juga. Tinggal 2 mayat tuh, terakhir mayat yang paling kecil, umur 8 tahunan, 9 tahunan lah itu bocah kecil. Itu berenang atau gimana ya? Itu rencananya mau pada berenang. Iya, jadi karena dia temennya kagak bisa renang mungkin. Yang selamat itu yang... Iya, yang selamat penting lari. Yang bertiga doang. Pihak keluarga sendiri langsung histeris usai jenazah dikembalikan. Bahkan ada beberapa orang tua yang nyaris pingsan melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Usai dilakukan pembersihan pihak rumah sakit, ketiga korban tenggelam langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara kejadian ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Tangerang Kota. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di perumahan Dian Anyar, Purwakarta roboh pada Selasa 18 Maret 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Insiden ini diduga terjadi akibat penggesekan tanah yang terjadi semakin intens setelah hujan deras melanda wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut informasi yang diterima, pemilik rumah sebelumnya sudah merasakan keanehan seperti munculnya retakan pada dinding yang semakin membesar setiap harinya. Setelah dilakukan analisis sederhana, ditemukan indikasi pergerakan tanah yang menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan. Tak hanya rumah yang sudah roboh, 2 rumah lain di kawasan yang sama juga menunjukkan gejala serupa. Sebagai langkah antisipasi, para pemilik rumah tersebut telah mengosongkan tempat tinggal mereka untuk menghindari risiko yang lebih besar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena penghuni rumah telah menyadari tanda-tanda bahaya. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang bersama tim teknis tengah melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pergerakan tanah di wilayah tersebut. Dari Purwakarta, Adelia Saptarida, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, angin puting beliung menerjang kawasan Tiban, Batam pada Senin siang 17 Maret 2025. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Terlihat dari rekaman video, salah satu warga angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba menyebabkan atap dan dinding rumah ambruk, serta papan reklame berterbangan dan hampir mengenai sejumlah pengendara roda 4 dan motor yang melintas. Angin puting beliung dilaporkan bergerak dari arah lampu merah ke arah Tiban Global dengan pergerakan sekitar 350 meter. Akibat peristiwa ini, 1 orang dikabarkan tertimpa oleh papan reklame yang roboh, korban mengalami cedera di bagian kepala, dan korban segera dilarikan ke RSBP untuk mendapatkan perawatan medis. Personel kepolisian dan Satpol PP Kota Batam dikerahkan untuk membersihkan puing-puing yang berhamburan di jalanan. Dari Batam, Konita Putri, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 3 bocah sekolah dasar di Gresik kepergok warga saat mencuri sepeda motor di depan warung Kepala Manyung Jalan Harun Thohir, Desa Pulau Pancikan, Kecamatan Gresik pada Selasa, 18 Maret 2025 dini hari. Aksi mereka yang mendorong motor curian mengundang kecurigaan warga hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Kapolsek Gresik Kota Ibtu Suharto mengungkapkan bahwa 3 anak yang terlibat dalam aksi pencurian itu berinisial F, 12 tahun, HR 9 tahun, dan NA 10 tahun. Yang menjelaskan bahwa mereka telah merencanakan pencurian sejak Senin 17 Maret 2025 siang. Mereka berkumpul di rumah F untuk menentukan target. Lalu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, berjalan kaki mencari motor yang tidak dikunci ganda. Pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, mereka kembali ke lokasi untuk memastikan situasi aman. Dan pada pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, F melancarkan aksinya, mengambil sepeda motor Yamaha Mio biru putih yang terparkir tanpa pengamanan tambahan. Mereka lalu berusaha membawa motor tersebut dengan cara didorong menjauh dari lokasi. Namun aksi mereka terpergok oleh seorang warga, Muhammad Salman Miladi, 55 tahun, yang curiga dengan gerak-gerik mereka. Ia kemudian melapor ke Polsek Gresik Kota dan langsung mengamankan 3 bocah tersebut. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku telah mencuri motor di 4 lokasi. Polisi berkoordinasi dengan unit PPA Polres Gresik. Dari Gresik, Aldelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Pekerja Buruh Indonesia, sayap buruh dari Partai Gerindra, mengadvokasi 43 warga Waituno, ini Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam persoalan sengketa tanah. Kasus itu dinilai janggal sejak tingkat pertama hingga proses kasasi di Mahkamah Agung. Persoalan tanah yang dialami 43 warga Waituno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai tengah mendapatkan jalan buntu. Pasalnya kasus ini mendapat sorotan lantaran diduga proses hingga ketidakobjektivitasan hakim dalam persidangan dinilai janggal. LBH Gerakan Pekerja Buruh Indonesia sayap buruh dari Partai Gerindra menilai 43 warga Waituno telah menempati tanah tersebut secara turun-temurun dari kakek moyang mereka. Hak atas tanah yang mereka tempati tidak diakui dalam putusan hakim, dan penguasaan fisik dan lain-lain telah diajukan. Penggugat mengendalilkan 43 warga tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar kepemilikan berupa sertifikat hak milik. Namun berdasarkan penelusuran LBH GPBI, sertifikat tersebut didasarkan pada klaim penguasaan fisik, padahal penggugat tidak pernah menempati tanah tersebut. Saya Bison Purba, Direktur LBH dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pekerja Buruh Indonesia Raya, dari saya Partai Gerindra. Hari ini kami ada di Desa Waituno bersama kawan-kawan pengacara, ada Bang Rohim, ada Bang Fadil. Hari ini kami menyiapkan kurang lebih 9 orang pengacara untuk membantu perjuangan di warga Waituno. Dan hari ini juga kita pasang pelang bahwa perlawanan untuk warga Waituno siap untuk dikebarkan. Siap Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kami melihat bahwa ada peradilan sesat, ada oknum-oknum mafia tanah. Kami dari Jakarta tidak akan tinggal diam.
Apapun konsekuensi perjuangan ini sampai titik darah penghabisan, kami akan tetap berada di garda terdepan. Ini baru awal dari perjuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam informasi menyapa malam kali ini. Saya Deo Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.